Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, masih bersama saya Vena Kintan. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan sejumlah narasumber. Kalau sebelumnya saya sudah menyapa politisi Partai Gerindra, ada Pak Wihadi, tapi saya mau ke Kang Ujang Komarudin terlebih dahulu selaku pengamat. Kang Ujang, ini melihat hari kedua pembekalan mengenai calon anggota Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Topik-topiknya ini menarik juga ya untuk kita simak dan juga kita soroti bersama. Di antaranya ada soal artificial intelligence, kemudian komunikasi, lapangan kerja. Ini seperti apa? Apakah memang Prabowo Subianto ingin menyamakan visi dan juga misi ataupun kebijakan ke depannya dengan memberikan pembekalan materi-materi ini kepada calon anggota kabinetnya, atau sebetulnya ada atensi khusus yang Anda lihat dari pembekalan hari kedua ini? Ya, saya meyakini ya Pak Prabowo punya keinginan, punya concern, punya komitmen untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu catatan yang pertama. Oleh karena itu ya pembekalan menjadi sebuah keniscayaan, keharusan yang dilakukan, bukan hanya untuk memberikan materi-materi ya terkait dengan persoalan-persoalan tadi, AI, lapangan pekerjaan, informasi dan komunikasi. Karena gini Mbak Vena ya, persoalan bangsa ini luar biasa besar, luar biasa banyak, sangat kompleks. Jadi Indonesia itu sejak merdeka, katakanlah 79 tahun yang lalu, persoalannya itu kan sebenarnya di situ-situ aja. Misalkan tadi lapangan pekerjaan, sekarang banyak yang tidak kerja, bahkan di 2025 nanti banyak yang di PHK. Ini kan menjadi concern. Bayangkan 8 sampai 10 juta ya Gen Z itu menganggur. Bahkan saya 17 tahun jadi dosen gitu. Ketika para sarjana itu diwisuda gitu, biasanya itu 1 tahun 2 kali ya di satu kampus. Bahkan di banyak kampus itu bagaimana? Mohon maaf ya, banyak pengangguran intelektual terdidik ya yang memang harus disiapkan lapangan pekerjaan itu. Oleh karena itu tadi kembali kepada pembekalan yang kedua ini, soal tenaga kerja, soal lapangan pekerjaan menjadi penting dalam konteks untuk mempersiapkan gitu ya masa depan generasi-generasi muda Indonesia. Karena kalau kita bicara soal pekerjaan, lapangan pekerjaan menjadi sesuatu yang pokok, sesuatu yang memang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan Prabowo menjadi tradisi yang baik, yang positif, yang mesti tadi bukan hanya dilakukan saat ini saja. Tadi Pak Wihadi mengatakan nanti ketika sudah dilantik pun akan dilakukan pembekalan-pembekalan berikutnya. Jadi begini dulu, kalau saya lihat ya, kementerian-kementerian sebelumnya, ini tumpang tindih. Jadi data itu beda-beda Mbak. Data di Kementerian Sosial, data di BPS gitu ya, data di Kemendagri itu beda-beda. Jadi di Kementerian Keuangan ini aneh, makanya masalah bansos datanya berbeda. Masalah kependudukan juga agak ribet. Nah inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi Pak Prabowo dalam konteks pembekalan ini, menyatukan ya katakanlah keseragaman dalam konteks membuat visi misi bersama, komitmen bersama bahwa sejatinya menjadi menteri itu bukan hanya soal show up, ingin katakanlah menjadi menteri yang bagus, yang baik, hanya di lingkungan kementeriannya saja, bukan. Tetapi terkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Makanya kalau kita diskusikan, saya selalu mengingatkan itu kepada publik, kepada calon menteri juga dan wakil menteri, bahwa sejatinya menteri itu, saya punya 5 kriteria ya, paling tidak yang saya sebutkan kriteria yang kelima lah. Menteri itu harus bagus komunikasinya ke atas dan ke bawah. Bahkan ditambahkan oleh teman saya ke vertikal, horizontal. Nah horizontal ini harus baik juga dengan menteri-menteri yang lain. Harus baik juga terkoordinasi juga dengan kementerian yang lain. Nggak mungkin misalkan Kementerian Perumahan Rakyat dia bekerja sendiri. Pasti dia membutuhkan PUPR. Dia membutuhkan juga BPN dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, katakanlah dalam pembekalannya di hari yang kedua ini, untuk memastikan bahwa ketika sudah dilantik, ready, sudah jalan, ada panduan-panduan gitu, ada katakanlah rujukan-rujukan, ada referensi-referensi, ada desain-desain termasuk rencana-rencana yang sudah dipersiapkan. Sudah ada blueprintnya, jadi tidak dengan cek kosong. Jadi memang sudah ada apa yang harus dilakukan di hari pertama, bahkan misalkan 100 hari pertama, tahun kedua, apa harus. Itu harus sudah ada di desain, sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan hari ini adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti hanya di atas kertas. Saya meyakini ya komitmen Pak Prabowo ini harus kita sambut sebagai sebagai kebijakan yang untuk memperbaiki bangsa kira-kira ke depan. Baik, dari Kang Ujang saya mau ke
Pak Wihadi lagi, Pak Wihadi, ini kalau melihat agenda pada hari ini, pembekalan hari kedua, ada topik yang menarik nih soal masa depan dari artificial intelligence begitu. Kenapa kemudian memilih topik memberikan pembekalan masa depan artificial intelligence kepada calon anggota kabinetnya? Apa yang kemudian dilihat begitu oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sehingga penting begitu memberikan materi soal ini? Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Prabowo dan materi tentang AI, artificial intelligence, ini adalah merupakan satu bentuk tantangan dan ini bisa menjadi pedang bermata dua karena bisa juga secara positif, bisa juga secara negatif. Nah, inilah kehati-hatian kita dalam menyikapi masalah AI. Nah, permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan kepada seluruh menteri bahwa perkembangan AI tidak bisa kita pungkiri akan terjadi. Nah, namun dalam hal ini bagaimana memanfaatkan AI itu dan bagaimana AI itu bisa memberikan satu kontribusi, tetapi juga ada faktor-faktor yang lebih berbahaya juga kepada AI yang harus mereka tahu juga mengenai masalah perkembangan teknologi ini. Karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa AI saat ini memang menjadi sesuatu hal yang topik dunia, di mana banyak pro dan kontra. Dan disinilah kita sampai sekarang belum pernah bersikap mengenai masalah AI. Jadi kita dalam hal ini memang kita melihat bahwa Pak Prabowo memandang ke depan bahwa perkembangan teknologi dengan adanya AI ini adalah perkembangan teknologi yang sangat-sangat membuat kita ini menjadi sesuatu hal yang mesti harus diperhitungkan ke depannya, bagaimana perkembangan AI untuk perkembangan Indonesia juga, dan juga bagaimana kita harus menghadapi AI dengan sangat hati-hati. Oke, jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa topik artificial intelligence ini kemudian diperlukan begitu untuk diberikan pembekalan kepada seluruh calon anggota kabinet dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi bicara soal topik-topik pembekalan lain, Pak Wihadi, ini ada juga topik seperti anti korupsi, kemudian ada dealing with journalist sampai dengan the future of work begitu. Apa kalau ini bagaimana kemudian keputusan untuk memberikan pembekalan gitu? Karena saya juga sebagai seorang jurnalis tentu juga penasaran nih materi apa yang diberikan selama pembekalan. Jadi begini, kita melihat bahwa mengenai anti corruption, bahwa anti corruption selalu Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa anti corruption adalah merupakan satu hal yang sangat mengikis pembangunan Indonesia dan juga dalam hal ini sangat menghambat perkembangan Indonesia karena adanya hal yang sangat-sangat krusial, yaitu masalah anti corruption. Dan ini dari masa ke masa selalu menjadi sesuatu hal yang memang kita lakukan, kita selalu dengungkan mengenai anti corruption. Tetapi apa itu anti corruption? Karena ini kan makanya perlu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada para menterinya, kepada wamennya, bahwa anti corruption. Apa sebenarnya yang terjadi dengan anti corruption pada saat ini? Mungkin kita melihat bahwa dalam materi yang dikatakan bahwa berapa persen APBN kita bocor karena masalah karena masalah corruption ini, sehingga kita perlu mengantisipasi masalah corruption ini. Dan ini memang pemahaman yang memang harus dilakukan oleh Pak Prabowo kepada para pembantu-pembantunya, karena mempunyai tone yang sama bahwa ini adalah bahwa kita harus memberantas korupsi dan kita harus melakukan gerakan anti corruption. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai masalah handling journalism, kita tahu bahwa tidak semua wamen, tidak semua menteri itu adalah orang-orang yang sudah biasa dengan jurnalis. Tentu mereka bagaimana menghadapi jurnalis dalam hal ini, bagaimana membuat sesuatu. Ya, kita tahu bahwa seringkali hubungan antara pejabat dengan jurnalis ini kan kadang-kadang membuat sesuatu hal yang hubungan tidak bagus, sehingga ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh para pemangku jabatan, sehingga hal inilah perlu disampaikan bagaimana melihat jurnalisme ini untuk bisa membantu program-program yang harus disuarakan kepada masyarakat. Jadi ini adalah bagaimana bekerja sama dengan jurnalis untuk bagaimana kemajuan daripada kementerian masing-masing. Nah, ini adalah merupakan handling yang diberikan kepada para menteri. Kan kita tahu bahwa para menteri ini tidak semuanya terbiasa oleh jurnalis yang setiap saat akan meminta komentarnya dan bagaimana merilisnya. Nah, inilah perlu ada sesuatu pemahaman yang harus dilakukan oleh mereka dan bagaimana mereka menghadapi jurnalis ini. Dan kita tahu bahwa banyak juga yang kalau dikejar oleh wartawan, ini ngomongnya bisa
bisa berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat kemarin atau pada saat itu. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu ada penyamaan, perlu ada sesuatu hal yang memang harus kerjasama yang lebih baik dengan jurnalistik. Oke, baik. Saya mau Kang Ujang merespon begitu mengenai topik hari ini, diantaranya tadi ada anti korupsi sampai dengan bagaimana kemudian calon anggota kabinet dari Prabowo Subianto bisa merespon begitu para jurnalis nanti pada saat sudah menjabat begitu. Kang Ujang, seperti apa? Ya, saya sangat concern ya terkait dengan pemberantasan korupsi. Kita ini terlalu membanggakan bangsa yang katanya negara kaya. Kita tidur di atas emas, batu bara, nikel, bauksit gitu ya. Kita punya semua. Tetapi kok kita masih menjadi negara yang miskin? Kenapa kita banyak masyarakat yang terima bansos? Bahkan kalau BLT pun berjubel untuk bisa mengantri gitu. Hanya untuk mendapatkan uang 300.000. Ini kan karena memang mohon maaf ya korupsi yang luar biasa sudah membudaya. Kalau saya boleh istilahkan ya, kalau boleh berteori itu ada teorinya Bourdieu soal habitus. Kita ini 26 tahun sudah reformasi dan kurang lebih 79 tahun merdeka. Tapi korupsi kita makin merajalela, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena ketika korupsi dari Orde Baru ke reformasi saat ini gitu, ingin merubah semua lanskap kekuasaan agar lebih baik gitu. Yang tadinya KKN menjadi tidak. Tetapi itu tidak merubah. Kalau dulu ya, kalau saya bayangkan, saya analisa gitu. Korupsi dulu di zaman Orde Baru itu di belakang meja. Jadi ini meja, di belakang ya korupsinya seperti itu. Nah kalau sekarang ini sudah dengan meja-mejanya korupsi. Oke. Makanya ada seorang menteri mengatakan, Menko Polhukam mengatakan, menteri korupsi sekarang atas bawah gitu, tengok kanan, tengok kiri, korupsi. Nah maksud saya gini, mentalitas kita ini tidak ada yang berubah. Reformasinya ada gitu ya, 26 tahun, tapi mentalitasnya, habitusnya tidak berubah. Kang Ujang, karena kalau mentalnya begini tidak berubah, perlu maka nggak lebih sih parah. kemudian diberikan pembekalan integritas begitu kepada calon anggota kabinet nanti? Nah, saya sepakat. Ya makanya Pak Prabowo menekan ya, bukan Pak Prabowo memberikan sodoran tekenan untuk ditandatangani oleh para menteri, yaitu fakta integritas. Itu menjadi penting. Nah, saya kan mengatakan Mbak Pena, ada paling tidak ada 5 hal yang harus menjadi pertimbangan Pak Prabowo untuk tadi ya memberikan mencari orang-orang sosok-sosok yang betul-betul bagus untuk menjadi menteri maupun wakil menteri, dan orangnya kan sudah dipanggil, sudah dipilih, dan sekarang sudah pembekalan. Nah saya melihat ini soal yang pertama soal integritas, karena Pak Prabowo selalu mengatakan pemerintahnya tidak akan korupsi gitu, menterinya tidak boleh main APBN, APBD. Dan fakta integritas sudah ditandatangani oleh calon menteri dan calon wakil menteri. Ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, integritas menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Negeri yang begitu tadi dianggap kaya tapi masih miskin, ini kan apa? Akibat korupsi. Yang kedua, imbas dari korupsi adalah mohon maaf ya, kebodohan masih terjadi di mana-mana. Apa buktinya? Bahwa raw material masyarakat kita secara umum, ini data pusat statistik gitu ya, bahwa rata-rata penduduk kita belum tamat SMP. Ini kan menyedihkan. Ini kan imbas korupsi di mana-mana juga. Mohon maaf ya, di kepala daerah banyak yang ditangkap. Oke. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi concern dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang kedua, Mbak, Pak Prabowo selalu mengatakan ingin zakon kabinet. Ya, maka pilih yang profesional, yang ahli. Nah, saya ini ada kritik juga yang boleh saya sampaikan gitu lah. Ketika kita membahas poin yang pertama, integritas tadi, misalkan apakah nama-nama yang dipanggil itu bersih dari korupsi? Kan ada nama-nama juga yang pernah diperiksa oleh kejaksaan gitu. Baik. Nama-nama juga yang pernah dulu disebut-sebut mohon maaf oleh KPK. Tetapi saya meyakini ya, Pak Prabowo mungkin ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk menandatangani fakta integritas agar nanti tidak main-main, agar nanti tidak korupsi, sehingga saya katakan kalau korupsi nanti akan disikat lah gitu. Itu menjadi titik tonggak bagus untuk pemberantasan korupsi ke depan begitu. Nah lalu yang kedua tadi saya ingin jelaskan dulu soal zakon kabinet. Maka pilih yang ahli, yang mampu, yang katakanlah profesional, sehingga kementerian itu betul-betul diserahkan kepada ahlinya. Ini penting karena selalu mengatakan menggembar-gemborkan gitu ya, zakon kabinet ya harus ahli dong. Harus memang profesional dong, harus pakar dong, sehingga nanti harus betul-betul kementerian itu diserahkan kepada ahlinya tadi. Yang ketiga, loyalis, artinya loyalitas menteri itu harus kepada presiden. Yang keempat, leadership,
Leadership itu bagi saya penting. Menteri itu adalah pemimpin, maka harus mampu membawa gerbong lokomotif perubahan bagi kementerian itu. Yang tadinya memble menjadi bagus gitu, yang tadinya korup menjadi tidak, itu menjadi penting. Mungkin nanti bisa direspon, baik Kang Ujang, mungkin nanti bisa direspon oleh Pak Wihadi mengenai concern dari pemberantasan korupsi ini, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.